Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wahyuningsih, NIM 204029, jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Supervisi pendidikan menurut Ame Tembun adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. 1. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. A. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. B. Untuk memperoleh data, perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. C. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis terencana. 2. Prinsip demokratis, servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. 3. Prinsip kerjasama mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. 4. Prinsip konstruktif dan kreatif, setiap guru akan merasakan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan. Tujuan supervisi pendidikan. Menurut Piet A. Sahertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Menurut Made Pidarta, tujuan supervisi adalah membantu mengembangkan pribadi, kompetensi dan sosialnya, membantu Kepsek mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Fungsi supervisi pendidikan. Menurut Piet A. Sahertian, fungsi supervisi adalah A. Mengkoordinir semua usaha sekolah. B. Memperlengkap kepemimpinan sekolah. C. Memperluas pengalaman guru-guru. D. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif.
E. Memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. F. Menganalisis situasi belajar mengajar. G. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. H. Memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Menurut Ametembun, fungsi supervisi adalah A. Penelitian, yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. B. Penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. C. Perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. D. Pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Peranan supervisi pendidikan. Supervisi berfungsi membantu, memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai 1. Koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru-guru. B. Konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru, baik secara individual maupun kelompok. C. Pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. D. Evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sehubungan peran supervisor dalam kegiatan supervisi, Ametembun menyatakan terdapat 4 fungsi supervisor. A. Supervisor sebagai peneliti, yaitu meneliti bagaimana keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Keadaan situasi pendidikan dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengolahan yang diperoleh. B. Supervisor sebagai penilai, yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi pendidikan. C. Supervisor sebagai pamer baik, yaitu mengadakan perbaikan terhadap situasi. D. Supervisor pengembang, yaitu mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan.
Terlebih dan terkurangnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.